Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihhu bukrata wa asilah. Para salikin rahimakumullah, para pencari kebahagiaan sejati, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah, rahmah, dan nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum kita memulai, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah dan juga bersolawat pada kekasih kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengirim suratul Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Ala diniyah wa kuliniyati sholihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyati wa halil mutahimatan wa al-jamil khulafa rasyidin Syekh Abu Bakar wa khususan Syekh Muhammad Bawadin Aqsa Umar Sawan Bastamasah ridha ta'ala wa muridihi wa khulafain wa mursyidin wa khususan hadzal mu'alib Syekh Imam Ghazali fi kitab Kimya Usadah kulluhum ghafuratan. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah, moga-moga kita mendapatkan berkahnya dari pengarang kitab ini. Wa nafa'anallahu bihima bi'ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Saya membacakan akhir dari pengajian kita Selasa yang lalu. Fal wajibu alaika an ta'rifa hadza wa ta'rifa anna likulli wahidin min haula'i idza'an wa sa'adah. Fal wajibu, kita diwajibkan, alaika, kepada kita semua itu, ta'rifa, untuk mengetahui, hadza artinya mengetahui terhadap karakter-karakter yang ada di dalam diri kita. Apakah karakter yang kuat itu bahaim, yaitu karakter binatang di dalam diri kita, atau karakter itu yang lebih kuat di dalam diri kita itu karakternya para malaikat, ya. Mengapa? Ya, wa anna likulli wahidin, karena kalau kita masuk pada golongan binatang, karakter kita, atau juga kalau kita masuk kategori karakter malaikat, wahidin min haula'i, maka semuanya itu punya ghidhaan, punya makanannya sendiri. Wa sa'adah, biar apa? Makanan itu untuk bahagia. Jadi kalau bahagianya para binatang itu cuma 3, yaitu 4, yaitu al-akli. Jadi kalau binatang sudah dikasih makanan sudah tenang. Yang kedua wasyurbi, kalau sudah binatang dikasih minum enak, segar, tenang. Wanaum, setelah itu tidur.
Wan nikahu, setelah itu butuhnya nikah. Ya, kawin binatang. Mari kita introspeksi. Kalau hidup kita itu adalah aklun, surbun, naumin, wan nikah, pertanyaannya menurut Imam Ghazali, kita itu apa bedanya dengan binatang? Jadi ini namanya adalah man arafan nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui postur taksonomi pohon tentang diri kita, mulai dari yang physically maupun yang psikis, psikologi, maka faqad arafa rabbah, baru kita tahu Allah, tahu tentang sesembahan kita. Tapi kalau diri kita saja tidak tahu dan kita hanya suka urusan makan, urusan minum yang enak, urusan naum, kemudian tidur, tidak pernah bangun malam, dan kemudian urusan dengan segala hormat hubungan suami istri belaka, hubungan laki perempuan, ya apa bedanya kita dengan binatang itu? Jadi kita harus oncain, kita harus elaborasi, kita harus breakdown terhadap diri kita itu siapa, dari mana, kemana, untuk apa, dengan apa kita bahagia. Oke, ini yang terakhir. Karena itu kita lanjutkan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'adatas sibai fil dzarbi wal fatqi wa sa'adatas syayatin fil makri wasyarril wal hiyali. Fa in kuntum minhum fastaghil bi istighalihim wa sa'adatal malaikati fi musyahadah jamali hadratir rububiyah wa laisa lil ghadabi wasyahwati ilahim tariq. Fa in kunta min jauharil malaikah fastahid fi ma'rifati aslika hatta ya'ti fut tariqah ilal hadratil ilahiyah wa tablugha ila masyahadatil jalali wal jamal wa tukhallisa nafsaka min qaidis syahwati wal ghadab wa ta'lama anna hadhihi sifati li ayyusyain rukibat fik. Wa sa'adatu sibah wa dzarbi wal fatah. Jadi kebahagiaan binatang buas. Ya, binatang buas itu kita tahu, ya macan, ya panther, ya apa ya, leopard, dan binatang yang kanibal seperti itu. Apa kebahagiaan binatang itu? Fi dzarbi wal fatqi, terletak kepada penghantaman, peperangan, dan terkaman. Jadi kan kita sebut tadi, kita mau milih di dalam diri kita itu binatang atau malaikat yang mengalir di dalam darah dan psikis kita. Salah satu jenis binatang itu adalah siba. Siba itu yang suka menggigit, suka menyerang, suka merebut, suka menghantam lawan, suka merebut kekuasaan kawan, suka menyingkirkan orang yang tidak disukai, suka memakan haknya orang lain. Ini adalah fidzarbi wal fatqi. Kalau binatang buas itu adalah yang menghantam, menerkam, merebut, dan saling membunuh. Kanibalisme. Saya bertanya, apakah kita punya tega untuk membunuh orang? Apakah kita tega merebut hak orang? Apakah kita tega menfitnah orang? Apakah kita tega membunuh masa depan seseorang? Nah, kalau punya di dalam diri kita, ini namanya
wujudnya adalah manusia, tapi sesungguhnya perilakunya adalah asibau, adalah binatang yang buas. Ya, kalau bukan rezeki ya mbak ndak usah direbut. Kalau bukan hak kita ya mbak usah iri hasad. Kalau itu bukan pemberian Allah nafakat untuk kita, mengapa kita harus merebut hak orang lain? Ya, ini Imam Ghazali itu dalam ini mengkajinya terhadap taksonomi seseorang manusia itu. Oke, saya lanjutkan. Wa sa'adatas syayatin fil makri wasyarri wal hiyal. Adapun kebahagiaan syayatin, perilaku setan, para setan itu adalah fil makrun, kalau suka mentipu daya, suka menyusun strategi, suka membuat tipu daya, tipu doyo, ya, mengelabuin orang. Padahal dia tidak suka, tapi pura-pura suka. Oh, bapak hebat, oh bapak. Padahal di belakangnya itu membuat tipu daya, gimana bosnya, gimana atasannya, gimana temennya itu terjerumus. Tapi kalau ketemu seakan-akan, hebat. Ya. Fil makr. Yang kedua adalah fisyarri, selalu berbuat kejahatan. Kan sebutkan, jadi inna syaitana aduwwum mubin, dan setan itu selalu mengajak perbuatan syarrun, perbuatan yang jelek. Wal hiyal, dan melakukan pengelabuan-pengelabuan, berpura-pura menyenangkan orang padahal tidak. Jadi dengan demikian para salikin rahimakumullah yang saya cintai, yang saya hormati, mari kita introspeksi. Apakah diri kita itu suka makrun, metipu daya, membuat strategi lawan jatuh, wasyarun, dan lalu mengajak perbuatan jelek. Oh, jangan ke situ, jangan pengajian. Oh, jangan ini, jangan ikut majelis taklim, jangan ikut zikir. Ngapain? Udah di sini aja, filmnya bagus, ya, nongkrong-nongkrong di kafe. Nah, itu udah adalah perilaku syarun. Wal khiyalun, dan melakukan pengelabuan. Pengelabuan itu ya kira-kira munafik. Wajahnya iya, padahal tidak. Jadi kalau kita punya makrun, wasyarrun, wal khiyalin, itu berarti kita tidak ada bedanya dengan syaitan. Apalagi kalau kita itu sudah puas, saya sudah puas, lawan saya sudah saya jatuhkan, saya membuat strategi, Pak ini, Pak itu, pimpinan ini, di kampus ini, kampus itu, difitnah sedemikian rupa, saya bangga. Loh, ini sudah asyayatin, dari karakter seorang perilaku setan. Ya Pak. Nah sekarang baliknya. Sekarang baliknya. Wa sa'adatal malaikati fi musyahadah jamali hadratir rububiyah. Sebaliknya, wa sa'adatal malaikah, kebahagiaan karakter malaikat, karakter hamba Allah yang selalu tunduk ketika fi musyahadati, ketika dirinya itu musyahadah, ketika dirinya itu menyaksikan keberadaan Allah, ketika dirinya itu melihat keagungan Allah, ketika dirinya itu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya, udara tidak beli, telinga kita mendengarkan yang baik, hidung kita
mencium yang bagus, mata kita menikmati alam raya yang begitu indah, ya. Dengan demikian ini adalah sya'adatul malaikah fi musyahadah, yaitu menikmati terhadap musyahadah. Para salikin rahimakumullah, kami pernah dan berkali-kali menyatakan bahwa seseorang itu melalui proses sebelum musyahadah itu, yaitu takholli dulu. Takholli itu adalah mengosongkan diri. Dalam diri kita itu la ilaha illa ma'buda illallah, la ilaha illa maqsuda, la ilaha illa ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Itu kalau diri kita sudah mengatakan itu, maka dunia tidak terlalu penting, sanjungan tidak dibutuhkan, cacian tidak efek pada diri kita, ya biarkan, karena kita hanya butuh Allah. Itu namanya musyahadah. Jadi setelah takholli dikosongkan, kemudian tahali. Tahali itu adalah proses untuk menuju perbuatan yang mengisi hidupnya itu ingin rindu baca Quran, rindu zikir, rindu sholat, rindu qobliyah ba'diyah, rindu selalu mulut dan tangan itu menggerakkan untuk berzikir dan mendekatkan diri pada Allah. Itu namanya takhali. Nah, baru setelah itu, setelah dikosongkan, sibuk, baru namanya muraqabah. Muraqabah itu sampai tahap awal ada 3. Satu muraqabiyah, muraqabah af'al. Jadi bagaimana cara mendekatkan semua perbuatan kita itu tertuju hanya Allah, dan kita hanya digerakkan oleh Allah. Tidak ada namanya aku, yang ada adalah Allah. Yang kedua adalah muraqabah akhadiyah, muraqabah akhadiyah sifat, yaitu bahwa sifat Allah yang maha sempurna, ya, wala mislin wala kaifin, tidak bisa diperumpamakan dan tidak bisa ada padanannya, dan kita mengambil sifat-sifat Allah yang begitu luar biasa, ya, dan Allah lah yang maha sempurna, tidak ada kekurangan. Nah, kalau kita menempatkan Allah segala-galanya, bukan atasan kita, bukan manusia lain, bukan dan bukan siapapun, maka itu kita sudah muraqabah, berarti kita sudah mendekatkan. Nah, yang terakhir muraqabah di tahap awal itu adalah muraqabah ma'iyah. Jadi muraqabah yang kita menyadari Allah lah yang menolong kita, Allah lah yang mencukupi kebutuhan kita. Nah, kalau tahali tadi sudah bisa kita lalui, kemudian muraqabah kita lalui, baru bisa musyahadah. Karena tidak ada sesuatu pun yang tidak kecuali Allah. Berarti kita menyaksikan keberadaan Allah itu benar. Allah itu zat yang benar, yang hakiki, yang abadi, yang abadan fitini wa dunya wal akhirah, sampai kuli syai'un halikun illa wajhah, sampai semua itu hancur, hanya satu zat Allah yang ada. Nah, berarti kita sudah muraqabah. Ya. Musyahadatil jamali hadratir rububiyah berarti kita adalah sudah musyahadah kepada keindahan, ya, jamal. Jadi kalau ada teman namanya Jamal itu berarti indah. Hadratil rububiyah, jadi kehadiran Allah sebagai sembahan kita itu bersama dalam selalu kehidupan kita. Jadi dengan demikian ini namanya, kan kita pernah doakan ila khadratil Mustafa, ila khadratil apa subhanallah, maka pokoknya itu kan, itu berarti keharibaan kehadapan rububiyah Allah, yaitu tentang ketuhanan kita. Ini sudah bisa kita bedakan ya Pak ya.
para salikin, para pimpinan-pimpinan yang ada di forum yang mulia ini, kalau binatang dan setan, binatang itu ada dzarbin wa fatkin, menerkam dan membunuh. Kalau setan itu kalau ada diri kita itu makrun, selalu tipu daya, wasyarun, ngajak perbuatan jelek, wal khiyalin, dan melakukan pengelabuan, itu berarti perilaku setan, dan itu perilaku tadi adalah hewan. Dan tentu para salikin rahimakumullah, moga-moga itu tidak ada di dalam diri kita, karena kita memang ingin menuju Allah, menjadi kekasih Allah. Tetapi kita apa? Wa sa'adatul malikati fi musyahadati jamali hadratir rububiyah, yaitu kita mencari keindahan Allah, yaitu keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Walaisal ghadabi wa syahwati ilahim tariq fa in kunta min jahril malaikah fastahid fi ma'rifati aslika. Walaisal lil ghadab wasyahwat, karakter malaikat itu ketika kita hadratir rububiyah, dia tidak ada pada orang itu, pada kita itu al-ghadab, sedikit-dikit marah. Ya, kalau manusia itu marah sedikit kadang-kala iya, tapi nggak usah berteriak-teriak. Kalau kita itu yang banyak itu kan sedikit-dikit marah. Kalau marah sedikit ya namanya manusia, tapi jangan sedikit-dikit marah. Kan ada orang kan sedikit-dikit marah, sedikit teriak, sedikit-dikit bahasa Jawa ya, ngampleng itu. Tak kampleng kon gitu. Hajar, jangan. Itu bagian dari tidak malaikat. Ya. Jadi karena tidak ada malaikat, tidak pernah marah. Wasyahwat, dan tidak ada subun hawa nafsu di malaikat. Karena apa? Satu tujuannya, menjadi hamba Allah, selalu menuju Allah, selalu berzikir pada Allah meskipun dalam keadaan bekerja. Dalam bekerja, wasyahwat ilahim tariq, dan semua cara jalan-jalan itu hanya ditujukan untuk dicapainya, yaitu ini yang terakhir, para guru besar dan para pimpinan perguruan tinggi, para profesional, yaitu ketika sudah tajalli, menyatu diri kepada Allah, berarti torikun, berarti ada jalan yang hanya satu, yaitu Allah, berarti kita sudah menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, menyatu ini di dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf disebut dengan tajalli. Oke. Berarti diri kita ini ya Allah, 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 melangkah Allah, berjalan Allah, bekerja Allah. Oke. Fa in kunta min jahril malaikah fastahid fi ma'rita aslik. Fa in kunta, kalau Anda semua itu termasuk min jahril malaikah. Jauhar itu permatanya, ya, jauharoh, ya, permata, dan permata itu menjelma di dalam hati kita, sanubari kita, itu berarti jauharul malaikah itu ada diri kita. Fastahid fi ma'rifati, inilah makrifat, dan kamu harus bersungguh-sungguh untuk mengenal asalmu. Oke. Manusia itu awalnya ada enggak? Tidak ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti tidak ada lagi, dan itu Allah yang menjalankan. Nah, ma'rifatul aslika, makrifat mengetahui asli diri kita itu ya sebut saja kemarin, liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengertian liya'budun adalah liya'rifun. Jadi kita harus makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi asli, ma'rifatul aslik itu hatta ta'rifat tariq ila khadi ilahiyah, sampai kamu itu ta'rif, mengetahui tariqun, jalan
ila hadir ilaihah berarti jalan menuju kehadiran Allah Ta'ala. Ini berkali-kali disebutkan torik. Ya torikot dalam arti kita ya torikoh. Jadi orang yang bisa menghadap Allah dengan sempurna muhasyadah itu dengan segala hormat prosesnya perlu torikoh. Karena namanya Islam itu ya torikoh, ya syariat, ya tarekat, ya makrifat, ya hakikat. Jadi mboten cukup kalau kita itu hanya syariat belaka. Oke? Nah, untuk menuju saja perlu tarekat. Ya moga-moga pada saatnya para salikin ada waktu sudah tergetik hatinya untuk ikut tarekat. Ya. Wa tablugha ila musadil jalali wal jamal. Kalau sudah itu maka Anda harus menghadapkan dirimu itu sampai tingkat musyahadah dengan al jalalun wal jamalun, yang indah dan agung. Jadi ini bisa kita ambil sebetulnya kalau malam hari kita kok bisa rutin, itu berarti kita sudah mengerti jamalun wal jalalun, keagungan dan keindahan Allah di malam hari ketika kita sujud itu akan kelihatan. Tapi kalau kita masih urusan dunia pagi, siang, malam, dunia, jabatan, rezeki, kekuasaan, ya Anda kapan bisa musyahadatil jalali wal jamal? Ya, apa bedanya tadi asiba yang hanya mengejar, ya, wasyayatin yang selalu makrun, syarun wal khayalin yang metipu daya, mengejar dan sebagainya. Sulit kalau Anda menginginkan musyahadah kalau kita tidak namanya melakukan tarik ilallah, dan ini akan bisa mencapai pada derajat musyahadatil jalali wal jamal. Oke. Wa tukhallisa nafsaka min qaidis syahwati wal ghadab. Ya, setelah itu Anda melepaskan dirimu dari belenggu nafsu dan angkara murka. Kalau nafsu lawamah, nafsu natikoh masih menggerogoti kita, masih nyetir kita, ya sulit kita itu musyahadah. Semuanya kekuasaan, semuanya jabatan, semua diukur dengan materi, itu berarti bukan manusia yang bisa menuju syahadah. Karena kalau sudah itu hubungannya adalah qaidis syahwat wal ghadab, berarti Anda dikuasai oleh syahwat dan ghadab. Padahal kita adalah raja bagi diri kita. Jangan disetir oleh nafsu, jangan disetir oleh keinginan-keinginan lawamah, natikoh, ya, yang ini hanya urusan kepentingan sesaat. Nah, dunia itu kan tidak pasti, kita ditinggalkan atau meninggalkan. Tapi mengapa itu yang kita kejar, kita meninggalkan sholat, meninggalkan zikir, meninggalkan semua, hanya urusan dunia? Itu berarti Anda dikuasai nafsu, padahal kita yang harus menguasai nafsu. Jangan kita dikuasai oleh nafsu. Wa ta'lama anna hadhihi sifat li ayyusyain ruqibat fik. Maka dan kalau Anda sudah tahu, ya, ta'lam anna hadhihi sifat, kalau sifat-sifat itu tahu, ada sifat malaikat, ada sifat hewan, ada hewan yang menerkam tadi, ada sifat syaitan, ya. Li'ayin sayun tadi tadi semuanya dari sifat-sifat itu rukibat, maka Anda harus rakit, harus Anda padu-padukan, harus Anda pikirkan. Rukibat di mana? Fika, dalam diri kita sendiri. Jadi ini pilihan. Kita itu pengejar kekuasaan yang khusus kekuasaan dunia, atau kita itu ingin musyahadati jama'li khadati rububiyah sampai kita itu bisa musyahadatil jalali wal jamal. Itu para salikin rahimakumullah yang kita kaji pada hari ini. Cukup setengah jam saja karena ini suasana kerja, tapi kita bersyukur
Bapak Ibu sekalian diberikan nafahat, dibukakan pintu hati. Di tengah-tengah kesibukannya masih bisa mengaji kolbu dalam rangka mencari kimia usyaadah, kimia proses menuju sa'adah, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang hakiki. Dan itu apabila kita sudah mendapatkan yang disebut dengan musyahadatul jalali wal jamal, jadi menyaksikan keberadaan hakikat Allah al-jalalu wal jamalu, yang indah dan yang agung. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan kita menjadi hamba yang betul-betul muttaqin, hamba-hamba yang betul-betul ya'rifun, dan kita insya Allah pada saatnya bisa wusul ilallah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.